Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan diberikan sekian banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Guys, Komnas HAM semakin mengganas. Mantan Wakapolri Ugroseno semakin tajam dan keras untuk mengusut tuntas polemik kasus Vina Cirebon yang tak kunjung selesai. Bahkan sudah berganti presiden pun juga masih belum selesai katanya. Di sela wawancaranya dengan pengacara Tony, Pak Ugroseno menghimbau Kapolri Sigit untuk segera bertindak dan tuntaskan kasus Vina Cirebon serta kembalikan marwah Polri yang telah rusak. Sementara itu, Komnas HAM kembali merilis keterlibatan Rudiana terbukti terlibat pelanggaran HAM terhadap penangkapan 7 terpidana kasus Vina Cirebon yang makin tak terbayangkan ya betapa mengerikannya waktu itu. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apa videonya, mari kita saksikan. Let's go. Bukti yang kami dapatkan baik dari foto awal yang kemudian kami konfirmasi kepada ahli forensik, lalu kami mewawancarai 8 terpidana ya di beberapa lapas di Bandung, di Jawa Barat, kemudian juga bukti-bukti yang masih bisa kami dokumentasi bekas-bekas penyiksaan itu, antara lain diduga mereka mengalami penyiksaan secara fisik, ditendang, dipukul dengan sepatu laras panjang gitu ya, kemudian ada yang di-strum. Waduh, dan benar-benar mengerikan. Sekitar 7-8 bentuk penyiksaan baik menggunakan tangan kosong maupun alat-alat gitu, dan itu terkonfirmasi karena beberapa penyidik memang kemudian dijatuhi disiplin ya oleh Polda gitu. Lalu bentuk pelanggaran HAM yang kedua adalah kami menemukan adanya pelanggaran dalam hal penangkapan secara sewenang-wenang pada tahun 2016 yang lalu gitu ya. Meskipun polisi selalu mengatakan itu bukan penangkapan tetapi itu pengamanan. Gitu. Tetapi ketika kita melakukan rekonstruksi memang itu penangkapan gitu. Itu mestinya tidak boleh terjadi. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran atas unfair trial, termasuk di dalamnya akses atas bantuan hukum, kunjungan keluarga gitu ya. Ketika kasus ini pertama kali terjadi pada tahun 2016, para keluarga ini tidak langsung ketika diperiksa itu mendapatkan kuasa hukum baik yang disediakan oleh negara maupun atas pilihan mereka sendiri, dan baru didampingi beberapa saat ketika mereka sudah menjalani serangkaian pemeriksaan yang itu syarat dengan berbagai bentuk kuat gitu ya terjadinya penyiksaan. Muncul hasil atau rekomendasi dari Komnas HAM. Benar-benar mengerikan, Ya, ada 3 ya, yang dibuka, yang diungkap ke publik. Ternyata dulu itu ada pelanggaran HAM ya. Bahkan oknumnya itu sudah ada putusan sidang disiplin, tapi anehnya sanksinya cuma bukan tertulis kan itu. Nah, 3 hal yang dilanggar itu ya: 1, bebas dari kesewenang-wenangan saat menangkap, berarti kan ada kesewenang-wenangan. 2, tidak adanya penasihat hukum, dan 3, adanya penyiksaan. Cuma anehnya dari putusan sidang disiplin yang didapat oleh Komnas HAM itu ternyata yang diputus bersalah itu bukan Rudiana, Pak. Padahal yang mengamankan kan itu Rudiana CS, tetapi yang diputus bersalah dalam sidang disiplin adalah anak buahnya, 1, dan yang kedua penjaga tahanan. Sementara Rudiana tidak ada dalam informasi dari Komnas HAM tersebut. Nah, oleh karenanya terkait banyaknya kesaksian di persidangan, para terpidana yang menyebut bahwa Rudiana ini ikut melakukan penyiksaan, tetapi dalam putusan itu tidak ada. Tetapi di sisi lain, Pak Rudiana ini sudah dilaporkan oleh pengacara para terpidana atas dugaan penganiayaan yang sekarang ini lagi berproses. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak mantan Wakapolri, bisa tidak, meskipun lagi ditangani Barreskrim, kemudian Propam ini ikut juga menangani memeriksa Rudiana, seorang anggota polisi, atas dugaan penganiayaan atau penyiksaan? Boleh tidak, Pak? Ya, sebetulnya Propam tidak harus menunggu ada suatu proses pidana yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh anggota. Ya. Jadi secara kasat mata saja, ya kan, pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota yang tidak berbau pidana misalnya, ada berkaitan dengan etika perorangan. Misalnya dia tidak menghormati harkat martabat wanita gitu. Iya, misalnya yang bilangnya ada pria, ada wanita, ada anak dan sebagainya. Kemudian ada berkaitan dengan etika kesatuan. Kemudian etika bermasyarakat, dan etika bernegara. Dan ini bernegara ini berkaitan dengan misalnya aturan dia tidak boleh membutuhkan rahasia negara dan sebagainya. Ini cukup berat. Jadi kalau misalnya ada anggota sekarang diduga melakukan penganiayaan. Nah, kalau secara kasat mata bisa dibuktikan penganiayaan, sebetulnya secara etika profesi dia sudah melakukan pelanggaran etika profesi, etika organisasi. Dan ini artinya tetap diproses. Jadi itu berjalan melalui pidana juga bisa, paralel boleh. Tapi kalau dia menunggu pidana tuntas, ini nanti yang menimbulkan ketidakpastian. Contoh,
orang melakukan tindak pidana korupsi, ya kan? Mungkin usia dinasnya tinggal 2 tahun. Iya. Nah, kalau sambil menunggu keputusan inkrah, dia tidak akan diberhentikan tidak dengan hormat. Iya, keburu pensiun. Keburu pensiun. Betul. Iya. Sebenarnya putusan etika profesi atau propam itu bisa mendahului sebelum pidana. Jadi kalau ada anggota melakukan pembunuhan, diproses dulu etika profesi PT dia sehingga dia di dalam proses pidana pembunuhan tadi sudah puas status anggota polisi. Jadi artinya ini walaupun sedang ditangani Bareskrim ya, ini tetap propam ini bisa Harus jalan, harus. berarti tinggal kemauan doang, Pak? Iya, harus ada perintah pimpinan. Makanya dibentuk propam dulu, saya dulu juga kan di propam. Iya. Itu bisa mendahului daripada proses pidana atau data yang lainnya. Nah, berarti Bapak Kapolri ini seharusnya bisa Pak ya, kalau ada kemauan ya, untuk memproses informasi yang muncul apalagi di persidangan itu kan disiarkan secara live tuh, intervisi. Nah, seharusnya cepat proaktif mengambil tindakan untuk memeriksa ya, walaupun di Bareskrim sedang berjalan. Iya, jangan nunggu. Jangan nunggu Proses pidana yang sedang berjalan di Bareskrim. Jadi tidak ada aturan bahwa harus nunggu dulu. Tidak ada. Sekarang anggota tidak masuk misalnya katakanlah 30 hari ya, dulu kan di sini. 2 kali dia melanggar 20 hari nggak masuk, bulan depan 20 hari nggak masuk, ya kan? Atau bulan berikutnya 20 hari nggak masuk, udah di proses PT dia saja, tidak harus nunggu 30 hari, karena 30 hari itu kan biasanya kan disersi, tapi anggota pintar ambil dulu 20 hari biar tidak disersi. Tapi 2 bulan lagi jangan ambil lagi 20, berarti sudah melanggar etika organisasi Polri. Ya udah di PT dia saja begini gitu, kan itu merugikan jika dia tidak bekerja secara baik kepada negara, sudah terima gaji dan sebagainya kan, mengganggu kerja kawan-kawan yang lain itu diberhentikan saja. Oke. Pak, kita tahu kalau proses yang dilakukan oleh propam itu sepertinya lebih cepat ya, karena proses anggota ya, ketimbang pidana umum atau Bareskrim ya. Betul. Nah, apakah propam ini biasanya waktu Bapak jadi kadif propam, apakah melihat mendengar informasi langsung proaktif menindaklanjuti, apakah menunggu laporan dulu dari masyarakat? Harus propam. Propam kan punya paminal. Paminal itu seperti mata dan telinga propam. Ya. Dia bisa melihat indikasinya apa nih. Nah, itu perlu diadakan penyelidikan lebih cepat seperti itu. Kemampuan intelijen paminal itu lebih tajam daripada intel sebenarnya. Karena itu untuk menyelamatkan organisasi institusi tadi. Iya. Jadi tidak harus menunggu laporan masyarakat. Tidak perlu. Apalagi sudah muncul di persidangan itu jelas juga ya. Iya. Kan Bapak nonton juga ya persidangan bahwa mengaku dianiaya, disiksa kan. Nah, seperti contoh Rudiana kan. Ya. Kenapa dia membuat laporan polisi yang substansinya itu bohong semua? Dia tidak melihat, dia tidak mendengar, tidak mengalami. Jadi seolah dia melihat, mendengar dan mengalami, itu kan sudah fatal. Ya kalau di Amerika polisi berbohong dipecat, apalagi ini bohongnya terlalu besar seperti itu kan. Artinya Ya, bukan tapi hanya nyatanya masalah itu kan diloloskan ya, oleh tapi Polda, melihat ya. laporan yang dia tidak mengalami, tidak melihat, tetapi melakukan seolah-olah dia mengalami ya, itu udah tampak kelihatan ya. Dalam BAP-nya juga seolah-olah dia melihat kejadian Pak. Dari mana dia itu langsung menyebut pelaku-pelakunya, ada 11, Iya. ada BAP-nya kan saya punya itu kan. Nah, itu kelihatan ya sebenarnya. Propam harus Ya, propam itu kan organisasi yang bentuk untuk menyelamatkan Polri, menyelamatkan anggota Polri, menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan pemerintah. Itu kan propam itu. Jadi kalau polisi yang besar ini digabung dengan masalah kecil-kecil yang sebetulnya bisa kita buang orang itu, ya udah. Jadi biar polisi ini benar-benar menjadi polisi yang dipercaya lah. Ada trust dari masyarakat kepada polisi untuk menegakkan hukum sebagai penegak hukum sesuai dengan undang-undang kebijakan. Iya, Oke, betul. setelah ada penjelasan dari Bapak bahwa propam bertindak tidak harus menunggu laporan masyarakat ketika mendengar atau mendapat informasi yang sangat jelas, Pak ya. Namun sampai hari ini, apakah saya saja, apakah Bapak juga belum melihat nih Pak, propam menindaklanjuti informasi para terpidana yang bersaksi di pengadilan bahwa mereka mengalami kekerasan, Pak. Ya. Sampai hari ini belum bertindak mengenai hal itu. Iya. Ya. Kenapa belum bertindak Kapolri kalau menurut Bapak? Seharusnya Pak Kapolri ini kan dulu kadif propam juga. Iya. Dia harus lebih propam daripada saya. Iya. Gitu. Jadi dia harus lebih mendalami propam daripada saya. Karena kadif propam terus Kapolri gitu loh. Kalau Iya. saya kan kadif propam Pak Kapolri, jadi masih di bawahnya Pak Kapolri kan. Gitu. Iya. Jadi menurut saya, ya kita saran pada Pak Kapolri, udah jangan ragu-ragu kalau misalnya propam digunakan untuk menertibkan anggota yang melanggar etika profesi. Sekecil apapun, jadi itu tidak perlu pembuktian laporan polisi, Perlu menunggu laporan. nggak perlu nunggu, gitu. Langsung proaktif. Tindak Iya, lanjut. iya. Jadi kira-kira indikasi apa yang bisa dibuktikan? Makanya tugas propam itu kurang. Ya, ini Justru pelajaran juga buat kita ya di guys ya. Polri itu kan ada paminal, informasi yang belum jelasin dikembangkan oleh paminal. Pengamanan internal ini yang jalan duluan. Iya. Makanya unit paminal di propam itu biasanya tidak berpakaian dinas, ya kan? Tidak harus berpakai garis biru dan sebagainya. Paminal itu benar-benar preman. Pakaian Reserse lah ya, bebas. Intel itu. Artinya tindak lanjutnya itu sebagai bentuk untuk menyelidiki, Pak ya? Menyelidiki. Memastikan Iya. benar nggak informasi tersebut. Kemudian setelah diselidiki ada laporan di penyelidikan, disimpulkan bahwa memang terbukti yang bersangkutan melakukan pelanggaran ini. Iya. Nanti kan di sidang ada hak membela diri. Betul. Di situ. Jadi wajib Pak ya menyelidiki ini ya. Wajib. Untuk
memastikan benar atau tidak ada pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum anggota. Dan biar ada kepastian hukum ya. Jadi bukan sunnah lagi, wajib. Luar biasa. Mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak. Ya, oke, mantap. Mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Kapolri Sigit, kata Bang Tony ini ya. Nah itu dia guys, tanggapan dari berbagai macam elemen ya, mulai dari Komnas HAM termasuk mantan Wakapolri Pak Ugro Seno begitu ya, bahwa penanganan kasus Bina Cirebon ini benar-benar telah tersistematis begitu ya, dan walaupun tersistematis itu sangat-sangat bobrok penegak hukum di masa waktu itu. Nah, oke guys, terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.